Mas Gibran, Yeah. ini sekarang kan banyak kita mendengar nih, ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana, Mas? Bagaimana? Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Gibran Rakabuming, cawapres nomor urut 2 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, diketahui mengusung program kerja untuk menyongsong generasi emas dengan program makan siang. Penjelasan Gibran Rakabuming terkait program kerja makan siang gratis buat anak-anak ini disampaikan dalam acara konsolidasi pemenangan nasional. Acara konsolidasi pemenangan nasional yang dilaksanakan di Sentul, Bogor pada hari Minggu 10 Desember 2023 ini dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Dalam sebuah potongan video, Gibran menjelaskan soal program makan siang gratis yang telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Rupanya pidato Gibran ini dinyinyiri oleh salah satu netizen yang menyoroti jumlah penduduk di Indonesia. Bohongnya keterlaluan, program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak, penduduk Indonesia aja baru 270 juta, kata akun Hansen. Namun hal ini langsung kembali dibantah oleh Gibran lewat salah satu poster dari Indonesia Food Security Review. Memang menjelaskan bahwa dari studi WFP PBB atas program makan siang di sekolah ini sudah dilakukan di 76 negara. Tak hanya itu saja, dalam poster tersebut juga dijelaskan terkait manfaatnya kepada 418 juta anak. Dijelaskan bahwa negara ASEAN yang menerapkan program ini ada Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Gibran Rakabuming langsung skakmat sindiran netizen soal pemanfaatan program makan siang gratis di sekolah. So, gimana menurut kalian? Komen. Rasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Waduh, Mas Gibran, hebat sekali Mas Gibran. Anda cawapres paling cerdas luar biasa. Program Anda katanya sudah dinikmati 400 juta anak. Dari mana nih Mas? Padahal jumlah penduduk kita itu sekitar 280 jutaan Mas. Dari mana itu anaknya bisa menikmati program emas itu 400 juta anak itu? Hebat memang kecerdasan Mas Gibran ini, di luar nalar. Kecerdasannya luar biasa. Atau gara-gara banyak minum asam sulfat ya Mas ya, supaya lebih cerdas seperti itu ya Mas ya? Atau Mas belajar dari profesor mana supaya lebih cerdas seperti Mas ini? Selamat Mas, Anda mendapat julukan cawapres paling cerdas abad ini. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Langsung searching di Google aja ya, bahwasanya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia 2023 pada bulan Februari itu mencapai 275,7 juta jiwa, yang mana jumlah penduduk laki-lakinya sekitar 139,3 juta orang dan jumlah penduduk perempuannya 136,3 juta jiwa. Itu baru penduduk Indonesia. Nah, jumlah anaknya tuh sekitar itu. Sedangkan jumlah anak di tahun 2022 itu diperkirakan sebanyak 30,73 juta jiwa. Berarti setara dengan 11,21% dari total penduduk Indonesia yang tadi saya sebutkan. Dan dibandingkan dengan tahun 2021,
jumlah usia anak dini mencapai penurunan. Bayangin dari 2022 ke 2021 tuh justru malah penurunan. Jadi semakin kecil angka ibu hamil ataupun melahirkan. Itu penurunannya sangat tipis, yaitu sekitar 0,32%. Jadi kalau si Gibran ini bilang 400 juta jiwa anak-anak yang ada di Indonesia, itu data dari mana? Makanya sebelum menyampaikan suatu argumen, statement, pendapat, itu mendingan belajar dulu, dilihat dulu, dan harus ada datanya yang valid. Nanti kalau dibully dikira ngefitnah, ngejelek-jelekin, ya tahu sendirilah kualitasnya gimana ya. Jangan lupa 3 orang anak lo ditata juga, 3 orang anak ponakan paling deket nih ya, ditata juga. Terus anak ponakan dari keluarga jangan lupa didata juga. Jangan sampai kelewatan. Tuh, ngaco lagi tuh belimbing sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Anak siapa tuh? Wah, jangan-jangan nih bapak-bapak pada nih yang punya istri 2 kagak ngomong-ngomong nih. Anaknya pada seliweran di mana-mana. Gila dah. Aduh, tuh bocah. Mendingan gak usah kampanye deh, diam aja di rumah. Salah mulu. Udah berapa kali salah. Kemarin asam sulfat, sekarang 400 anak. Besok apa lagi nih? Ngaco. Saya kalau melihat dan mendengar pidatonya Gibran itu sama persis dengan bapaknya. Ya, sama persis. Tukang bohong atau memang enggak ngerti. Padahal menurut catatan anak Indonesia itu sampai tahun ini terakhir cuman 50 juta. Kok dibilang 400 juta? Dari mana? Anak mana lagi? Negara mana? Negara Cina kali ya. Sehingga luar biasa kebohongannya si Gibran ini. Masih belum lagi jadi wakil presiden udah berbohong sama dan bapaknya Jokowi. Memanglah Dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Untuk para pembenci, jangan selalu menyakiti hati diri sendiri dengan berspekulasi yang sempit. Maksudnya Mas Gibran itu 400 juta jiwa anak, itu bukan cuma Indonesia, banyak kan anak di dunia ini gitu. Kan programnya itu bisa bermanfaat untuk banyak anak kecil di dunia. Kan mau jadi presiden PBB. Lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang Halo. Jadi gini ya Neng. Ini Neng, emang kadang pinter aja nggak cukup. Kadang kita harus lebih, ya minimal sedikit bijaksana. Ya minimal gitu. Kalau aneh belum boleh ngelurusin ini, videonya dipotong. Kalau nonton full, jangan sepotong-potong. Nonton videonya jangan separuh-separuh. Ente nonton video separuh-separuh kayak makan di warteg, separuh-separuh. Jadi gini, program ini ya, perbaikan gizi ini udah dilakukan oleh 76 negara. Ya, 76 negara. Kalau di total yang Mas Gibran bilang itu
sudah dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak. Itu di 76 negara. Itu yang udah melaksanakan program makan siang gratis dan susu gratis itu udah dilakukan oleh 76 negara. Nah, yang baik kan kita contoh. Negara lain bisa, ya kita programnya bagus, ya enggak? Ada manfaatnya, ya kita contoh. Yang baik kan dicontoh. Yang enggak jangan. Nah, yang kayak begini jangan dicontoh nih, enggak baik. Suka motong-motong video. Mendingan motong bebek angsa. Jadi begitu, ya. Ini cuma ngurusin doang. 400 juta itu di 76 negara yang sudah melakukan program makan siang gratis dan susu gratis gitu. Salah satu contohnya nih Finlandia, ya. India, Cina udah, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain ente totalin sekalian tuh sampai 76 negara. Itu ya. Jadi marilah kita menebar kebaikan, ya, biar jadi manfaat, ya, manfaat buat aneh, ya buat ente juga, ya buat yang nonton konten-konten aneh. Jadi gitu, ya, ambil yang baik, buang yang jelek. Ini jelek nih, buang ah. Dari 400 juta anak. Waduh, Mas. Guys, jadi itu adalah salah satu contoh dari pendukungnya Anies yang memang hobinya itu memotong video lalu menyebarkan misinformasi ya, dengan tujuan agar Gibran atau Pak Prabowo ini terlihat jelek. Jadi di video yang aku search tadi itu sebenarnya videonya mengatakan bahwa Mas Gibran itu mengatakan makan siang dan minum susu gratis itu sudah dinikmati 400 juta anak dari 76 negara. Tapi sama Bang Farlok, 76 negaranya dipotong lalu hanya menampilkan sudah dinikmati oleh 400 juta anak. Jadi memang niatnya ini memang untuk agar Mas Gibran ini terlihat blunder, terlihat salah ngomong, biar dihujat, biar dibully. Ya tujuannya biar suaranya pendukung Mas Gibran ini pindah ke pendukung Anies, dan ini